Ya, balik lagi dan saya Stefan Aprilino. Kami dari A94 Moro TV. Di sini saya bakal tanya-tanya dengan Mas Randi tentunya. Oke. Jadi Mas, saya mau tanya nih. Apalagi Mas hari ini? Oke. Akhir-akhir ini tuh saya sering merhatiin kalau perempuan dan laki-laki tuh ngalamin banyak banget perubahan. Kayak yang satunya maaf ya, agak sedikit nggak sopan sebenarnya. Kayak misalnya perempuan dadanya kayak lebih besar berkembang. Lalu kemudian laki-laki suaranya berubah agak jadi Lebih menggema. Iya, lebih menggema lah. Nah, kalau boleh tahu tuh Mas, itu gara-gara apa ya? Persoalan dulu saya melengking kok jadi kalau sekarang jadi berat gitu ya salah saya. Itu kira apa Mas? Nah, jadi itu tuh karena pengaruh dari mekanisme tubuh yang namanya hormon. Dan itu semacam senyawa kimia gitu yang ngebantu kita dalam proses pertumbuhan tubuh. Nah, hormon ini tuh diproduksi sama kelenjar yang namanya kelenjar endokrin yang fungsinya mengatur metabolisme pertumbuhan tubuh yang ikut mengaruh ke tampilan fisik kita barang dengan memproduksi darah merah. Oh iya, satu lagi sama mengontrol sistem reproduksi kita. Oh, hormon tuh ya Mas. Oh ya Mas, kalau buat masa-masa perubahan gitu, masa-masa hormon mempengaruhi kita tuh disebutnya apa ya Mas? Kayak fasenya tuh disebut apa? Nah, kalau lagi masa-masa gitu disebutnya pubertas. Kalau di laki-laki dia tuh kalau secara hormonal mulai ngeproduksi hormon yang namanya hormon testosteron oleh testis yang nantinya bertanggung jawab atas munculnya ciri-ciri kelamin sekunder. Ciri-ciri kelamin sekunder tuh maksudnya kayak tumbuhnya janggut pada wajah laki-laki, suara yang membesar dan berat, tumbuhnya rambut di sekitar alat kelamin dan bentuk badan yang bertumbuh jadi lebih bidang. Kalau perempuan, ciri-ciri kelamin sekundernya tuh mereka dipengaruhi sama hormon yang namanya hormon estrogen dan progesteron. Contohnya kayak payudara yang berkembang, pinggul yang melebar, tumbuhnya rambut di sekitar alat kelamin, dan mulai mengalami yang namanya menstruasi. Oh gitu tuh Mas. Kaitannya hormon sama pubertas tuh kayak gitu ternyata ya. Saya baru tahu. Oh ya Mas, tadi Masnya sempat bilang tuh kalau ada yang namanya menstruasi kan ya. Nah, kalau boleh tahu Mas, menstruasi itu siklusnya gimana sih Mas? Nah, jadi itu buat siklus menstruasi perempuan yang pubertas bakal mengalami menstruasi secara periodik yang dibagi jadi dua siklus, yaitu siklus ovarium dan siklus uterus atau rahim yang kerjasama buat ngejalanin fungsi reproduksi. Kalau kedua siklus ini nggak berkoordinasi maka bisa bikin kemandulan. Sebenarnya kalau Masnya mau saya jelasin lebih panjang bisa sih Mas. Jadi gimana Mas? Ya itu kayak jelasin aja sih. Saya juga kepo kalau soal mens itu sampai kapan dan kenapa sih bisa sampai kejadian gitu Mas? Oke Mas, jadi perempuan tuh bakal ngalamin menstruasi seenggaknya 300 sampai 400 kali yang siklusnya terjadi setiap bulan. Biasanya 14 hari sesudah ovulasi sampai di hari ke-28. Nah, penyebab kenapa terjadinya menstruasi itu karena pelebaran pembuluh darah di rahim. Jadinya bagian-bagian yang mati terlepas atau terkelupas yang nantinya jadi darah berupa darah menstruasi. Oh, gitu tuh Mas ya. Saya ada jadi makin banyak belajar nih dari Masnya. Lengkap banget soalnya. Oh iya, kalau buat laki-laki itu Mas reproduksinya gimana ya? Kalau penyakit itu ada nggak sih? Oh, kalau laki-laki, organ reproduksi dia tuh terdiri atas organ gemetial dalam dan atau internal dan organ gemetial luar atau eksternal. Organ internal itu adalah testis, saluran reproduksi dan kelenjar kelamin. Sedangkan organ eksternal itu ada penis dan sporotrium atau kantung zakar. Kalau buat penyakit ada Mas. Dan bukan cuma kena laki-laki aja Mas, semua kalangan juga bisa. Contohnya yang paling parah tuh sifilis. Penularannya bisa karena hubungan seksual bebas, kontak langsung dengan luka yang terinfeksi, atau penularan dari ibu hamil ke janinnya. Penyakit ini kalau kena tandanya muncul luka yang enggak nyeri di sekitar alat kelamin, mulut, dan anggota tubuh lainnya. Dan kalau nggak ditangani secepat mungkin, bakal bikin penyakit lain. Contohnya kayak kerusakan jantung, tumor, sampai infeksi HIV yang bahkan tidak ada vaksinnya sampai sekarang. Oh iya tuh saya sempat dengerin sih itu kalau HIV itu ya pokoknya kayak sejenis kanker gitu lah Mas ya kan? Ya. Dan nggak ada obat, nggak ada vaksin. Belum ada obatnya. Dan itu harus terkontrol Mas untuk apa? Perawatan. Ya. Oke, kayaknya guys, kayaknya sudah sampai segini aja dulu, mungkin agak lebih singkat ya. Terima kasih buat yang sudah nonton. Kita kembali di next video. Dadah. Dan ingat jangan berhubungan sembarangan. Ya, Bebas. betul.